Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, tergantung videonya, pagi, siang, atau sore, tergantung teman-teman saat buka videonya kapan. Berjumpa bersama saya Erwan Sidiwijaya di mata kuliah Entrepreneurship atau Kewirausahaan. Oh ya, perkenalkan saya Erwan, panggil saja Mas, jangan Pak. Terus hari ini, atau di video kali ini, di video pertama ini, saya ingin membedah silabus. Jadi kurang lebih 16 pertemuan ke depan itu kita bakal ngapain aja ya. Dan juga yang terpenting adalah saya juga akan men-share indikator penilaian yang akan saya lakukan. Jadi teman-teman bisa fair dalam mendesain nilai yang akan kalian dapatkan di mata kuliah ini. Karena saya tidak akan memberikan nilai, saya hanya merekap nilai dari effort teman-teman. Dan alhamdulillah juga kita sudah punya sistem My Class. Jadi semuanya sudah tersistem, semuanya sudah otomatis terhitung nilainya. Jadi mari kita lihat kontennya. Nah teman-teman kayak gini mata kuliah saya. Jadi terdiri dari 3 elemen ya. Ada pertemuan pengantar, terus kemudian 8 pertemuan teori, dan juga 7 pertemuan project class. Pengantar adalah hari ini, tadi saya akan membedah skenario perkuliahan saya, terus kemudian 8 pertemuan teori atau konsep kewirausahaan. Jadi style dari kewirausahaan yang akan saya terapkan di mata kuliah saya ini itu namanya sociopreneurship. Jadi sociopreneurship ini adalah bisnis itu dibuat untuk menjadi solusi atas masalah di masyarakat. Nah, tujuan dari bisnis ini adalah memberikan solusi bagi masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang merasakan dampak dari solusi ini, maka bisnis ini semakin berhasil. Uang yang biasanya menjadi tujuan dari bisnis, di sini menjadi indikator. Semakin sukses bisnis tersebut, semakin besar dampaknya bagi masyarakat, maka uangnya juga akan semakin banyak. Nah, menarik kan? Jadi di pertemuan kedua atau di materi dari paket 8 teori tadi, kita buka dengan konsep dasar sociopreneurship. Terus kemudian kita lihat juga nih sociopreneurship di era digital. Nah, kemudian masuk lagi bagaimana menumbuhkan sociopreneurship dalam diri kita. Setelah itu, kita akan memperdalam lagi di analytical thinking tentang sociopreneurship. Di sini kita akan lebih membedah studi kasus. Terus, untuk mau eksekusi konsep sociopreneurship ini, maka teman-teman butuh sumber daya. Maka kita akan pelajari bagaimana membangun sumber daya manusia dalam konteks sociopreneurship. Terus kemudian branding produk teman-teman, identitas produknya bagaimana memunculkan itu. Kemudian copyright dalam bisnis untuk melindungi produk. Terus kemudian ada promosi marketing untuk mengkomunikasikan produk ini agar masyarakat tahu. Terus kita mulai nih. Dari sini, setelah ini 8 materi selesai, dan di 8 materi ini ada 8 kuis yang bisa teman-teman kerjakan. Dan kemudian kita mulai masuk ke project briefing. Jadi di sini udah mulai masuk ke 7 pertemuan yang isinya itu adalah project class. Dibuka dengan project briefing. Jadi saya akan mempresentasikan template dari template presentasi yang akan kalian isi. Terus kemudian teman-teman akan mengupload 3 buah tugas. Yang pertama, kalian akan mensubmit problem, solusi, dan bisnis. Tugas ini dikerjakan secara kelompok. Per kelompok itu maksimal 5 orang. Berdua boleh, bertiga boleh, berempat boleh. Yang nggak boleh itu sendiri sama lebih dari 5. Itu nggak boleh. Berlima juga boleh. Terus, submit yang kedua, teman-teman akan mensubmit branding dari ide yang kalian pikirkan. Jadi branding di sini tuh terdiri dari logo, terus ada nama, slogan, terus ada statement. Apa itu nanti tonton di video yang kedua ya di pertemuan pertama ini. Setelah ini saya akan bedah tugasnya seperti apa.
Terus kemudian yang ketiga, kedua tugas tadi, yang tugas yang pertama problem, solusi, dan bisnis digabung sama branding, dibuat jadi video presentasi, upload YouTube, linknya kasih di My Class. Gitu. Terus ini ada literatur yang bisa kalian gali. Nah, ini yang penting. Sekarang kita masuk ke indikator penilaian. Jadi akan ada 8 kuis. Per kuis bernilai 5. 5 kali 8, 40 ya. Terus kemudian ada 6 tugas yang bisa kalian isi. Oh, jadi tadi selain yang udah saya bilang tadi, tugas pertama, tugas kedua, di sini ada revisi. Jadi revisi ini tuh nanti kalau bagi kelompok-kelompok yang 1 sama 2-nya udah aman nilainya, udah biasa sih aku patokannya 80 ya, udah di atas 80 aman. Kalau yang masih 80 akan melakukan revisi di sini. Tapi kalau yang udah 80 otomatis di sini nilainya 80. Nah, ini revisi ini buat khusus special case, biasanya kelompok-kelompok yang agak bermasalah lah. Kelompoknya nggak kompak lah, terus nggak ngerti-ngerti misalnya. Biasanya jumlahnya 10%, tapi tetap aku kasih kesempatan waktu untuk memperbaiki, biar nilainya bisa standar sama teman-teman yang lain, cuma effortnya emang lebih. Ya nggak apa-apa. Terus terakhir, kalian akan submit video presentasi. Ini bernilai 15 kali 4, 60. Di total 100 ya. Nanti 100 tinggal aku bagi 25, nilainya 4A. Nah, ini tanggal penting yang harus kalian perhatikan. Pertama, 4 Desember, submit problem, solusi, dan bisnis. 18 Desember, submit elemen branding. 31 Desember, submit revisi. 31 Desember, deadline semua kuis. 8 Januari, submit video presentasi. Nah, ini semua tugas dan kuis sudah saya buka per tanggal 20 kemarin. Jadi teman-teman sebenarnya untuk waktunya bisa fleksibel, nggak harus dikerjakan per minggu, tapi teman-teman bisa ngerjakan di awal lebih baik ya daripada di akhir ya. Ya terserah sih, cuma mau di awal boleh, di akhir boleh. Cuma aku tidak mentolerir keterlambatan, karena secara sistem My Classroom seperti itu. Terus untuk pola komunikasi, saya tidak akan membuka grup WhatsApp kelas, itu nggak ada bagi saya. Jadi untuk konsultasi, misalnya teman-teman ada yang pengen ngobrol, pengen nanya, silakan manfaatkan link Zoom yang akan saya buka setiap minggu untuk kita berdiskusi. Karena enak juga sih kalau teman-teman nanya, teman-teman konsultasi bisa langsung aku jawab. Terus offline itu juga aku buka di 6 pertemuan awal, tapi kayaknya mulai pertemuan kedua kita mulai. Pertemuan pertama karena mepet banget aku ngabarinnya. Jadi mulai minggu depan kita bisa offline selama 6 pertemuan langsung. Terus kalau ada anggota kelompok yang mau WA saya, silakan hubungi ketua kelas, karena grup cuma ada grup WhatsApp ketua kelas saja. Begitu teman-teman, terima kasih untuk atensi teman-teman dalam melihat video saya di pertama ini. Semoga 16 pertemuan ke depan kita bisa seru-seruan bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.